guys, uh, aku Eva, salam kenal ya. Aku sekarang tuh lagi semester 5, lagi pusing-pusingnya nentuin judul. Sebenarnya sih udah dapet judul ya dari 1 minggu yang lalu, tapi ternyata judulnya tuh emang udah langsung di ACC kemarin. Cuman judulnya tuh kepenelitian eksperimen. Sedangkan aku tuh pengennya penelitian kuantitatif. Ya udah nggak jadi ambil. Kata dosennya kalau mau kayak eksperimen ya saya langsung ACC. Sayangnya aku nggak seyakin itu sama diriku sendiri ya, karena emang nggak pengen penelitian itu. Kata Al, dia yakin kalau aku bisa nyelesain itu. Tapi ya mau gimana lagi, aku tuh bener-bener kayak aku nggak bisa. Emang nggak bisa. Aku juga pengen cepat-cepat nyusun skripsinya kayak teman-temanku yang lain itu. Cuman karena aku tuh bener-bener gak yakin, jadi ya udahlah, maksudnya ya udah, nanti kita gantiin lagi. Bukan ganti sih, kemarin 1 hari yang lalu sempat aku bukan rubah sih, ada rubah sedikit, tapi rubah sedikit judul, nambahin juga sedikit kata-kata untuk melengkapi judul itu. Tapi semuanya malah ada sih variabel yang diganti. 3 judul, bayangin kemarin ya, 3 judul aku ajukan. Kata dosennya semua itu eksperimen. Gimana gak kebayang, sumpah. Aku sampai ini eksperimen semua. 3 judul loh. Kemarin juga eksperimen semua, gak expect akan begitu. Sampai temanku nanya, teman satu bimbingan nanya, Pak, gimana judul kamu? Ya kata dosennya semua itu eksperimen, jadi tuh gimana, aku yakin gak? Aku bilang aku gak yakin, soalnya aku bilang lagi ke dosennya, aku tuh pengennya kuanti. Kenapa? Karena kalau mau lihat cara penyusunannya tuh emang sesuai sesuai buku panduan yang sudah ditentukan sama dosen, tapi lebih nyaman tuh pasti kakak tingkat lah ngikutin cara nyusunnya tuh yang benar-benar kayak gambarnya langsung, semua teori apa-apanya muncul gitu kan. Udah udah diganti siapa itu, jadi ya udahlah. Ada orang kayak itu aja sih. Juga teman-teman pada di ACC, kalau sih jangan buru-buru gimana, aku tuh gak sabar banget sumpah. Aku pengen banget cepet-cepet di ACC, tapi tuh gak mau eksperimen. Kata temanku tuh, dia bilang si ibunya tuh pasti maunya kamu ke eksperimen. Tapi kemarin pas aku bilang ke ibunya kalau maunya ke eksperimen, ibunya bilang nanti lah kamu pikir-pikir dulu gitu, ngasih waktu.
iya. Oh ya, jurusan gue psikologi. Aku udah punya pacar. Dia psikologi juga, pintar. Rambutku masih basah. Aku mau cari judul. Sebenarnya video gabut aja, biar ada kenangannya pas tua nanti ya kan. Aku nyari judul sumpah sampai bingung. Aku belum lagi nanti praktikum bawa anak. Aduh, ribet banget sumpah. Gak apa-apa lah, kayaknya semester ini aja deh terakhir praktikum. Semester 6 udah gak ada, kita fokusnya ke magang, skripsi. Kalau mau juga ya KKN. Aku tuh bingung mau ambil judul apa loh. Kemarin tuh judul yang bagus, tapi kalau kayak gini terus ya nantang banget sih pengen ngambil eksperimen. Tapi masalahnya tuh nanti ribet gak sih eksperimen tuh? Iya, kalau memang cukup ribet. Aku gak pandai Excel lagi. Soalnya aku udah ada gambaran dikit sih eksperimen, cuma penyusunannya aja yang benar awam gitu. Kalau penyusunan, kalau eksperimen pernah dapat waktu semester kemarin ya, semester 3 praktikum ya nggak sih, 3 apa 4 ya, itu dapat praktikum. Jadi udah ada gambaran, memang apa ya, sedikit susah karena sama Excel itu aku nggak bisa Excel. Orang aku juga baru belajar, baru pakai laptop, Word aja tuh belum sepenuhnya. Tuh bingung judul apa yang aku pakai. Ganti judul ada ya, ganti judul. Kemarin judul aku tuh pengaruh afirmasi positif terhadap self harm. Tahu kan, judul itu sangat menantang bagi aku. Kenapa? Karena afirmasi positif itu adalah salah satu hal yang membuat aku benar-benar masih berada di titik sekarang ini. Karena yang benar-benar ada untuk diri kita sendiri ya diri kita, bukan orang lain, ya kan? Jadi itu sih. Kalau self harm ya karena aku baca novel. Karena novelnya salah satu novel yang membuat aku sangat penasaran. Dia novelnya cukup menantang, bentar aku ambil. Nah, di novel ini tuh baru di bagian awal aja prolog. Dari prolog aja tuh aku baca tuh udah merinding tau. Kenapa? Karena ini bukunya salah satu buku yang membuat aku penasaran itu sama orang yang ngelakuin self harm itu. Self harm itu yang suka melukai dirinya, pakai benda tajam, benda tumpul, biasa narik rambut. Itu kayaknya apa ya, salah satu awalnya lakuin itu pasti karena apa sih, mentalnya bermasalah. Salah satunya itu. Sebagus ini bukunya, sangat penasaran buat aku untuk apa, meneliti kenapa sih
apa sih yang harus, aku pikir cuma di buku aja, ternyata ada di dunia nyata itu teman aku sendiri. Anak psikologi juga sih, sama-sama angkatan aku sekelas. CD-nya tuh garis lengannya tuh luka-luka, karena saat kambuh dia suka kayak gitu. Aku ngerasa kasihan, sayang, dan penasaran juga kan. Aku mikir lah, apa sih yang buat aku sampai sekarang bisa bertahan, padahal sudah berada di titik dimana udah benar-benar capek, yaitu afirmasi positif itu. Karena dukungan dari diri sendiri, keyakinan dari diri sendiri, kasih sayang dari diri sendiri. Wah, kamu tuh bisa, kamu tuh hebat, kamu tuh udah sangat berjuang lah sampai di titik ini. Kamu tuh bisa, kamu tuh pasti bisa, gitu-gitu. Kamu tubuhnya sehat, kamu tuh mampu, kamu tuh pasti bisa, kayak gitu-gitu. Jadi tuh nggak patah semangat gitu, nggak patah, entah itu dari kalimat, dari kata-kata yang aku tulis di buku, semuanya aku catat ya, untuk afirmasi diri sendiri itu seberpengaruh itu, karena aku juga ada bermasalah mentalnya. Jadi saat baca buku ini, satu tulisan dimana membuat aku benar-benar kayak serius kayak gini. Di buku yang tertulis tuh dia semakin menyakiti diri, semakin darahnya mengalir, semakin sakit, dia tuh merasa makin tenang, tahu, makin membuat dia tuh ngerasa tenang, terus kayak lebih pikirannya tuh kayak lebih menenangkan gitu, lebih terkurang, kayak ngerasa kayak lebih baik. Padahal dia lagi sedang terluka loh, darahnya mengalir, tapi dia kayak gimana sih, kayak dia lebih menikmati gitu, padahal itu sakit loh. Aku penasaran itu dan kasihan juga kan, jadi pengen lah cari tahu kira-kira pengaruh afirmasi bisa enggak setidaknya untuk mengurangi gitu. Tapi emang jatuhnya kayak eksperimen, tapi aku masih penasaran, dan aku tuh masih awam banget tentang penyusunan skripsi eksperimen itu tuh kayak gimana. Aku sepusing itu tahu. Kemarin tuh aku ajukan judul itu tuh emang langsung di ACC sama dosennya, cuman aku nggak mau karena jatuhnya ke eksperimen. Jadi aku mau cari judul lain. Di saat cari judul lain jatuhnya eksperimen juga. Bukan judul sih, aku cuman judul lain ditambahin kata-kata aja sih. Nah, ada yang pertama tuh. Yang pertama kan kemarin yang awal itu kan pengaruh afirmasi positif terhadap self harm kan. Ini yang ada kata-kata tambahan ya. Hubungan antara afirmasi positif dan peningkatan perilaku narsisme pada mahasiswa itu 1. 2. Pengaruh afirmasi positif dalam meningkatkan kepercayaan diri pada mahasiswa tingkat akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, pengaruh afirmasi dalam mengurangi tindakan self harm pada remaja. Ini yang paling masuk banget sih. Pengaruh afirmasi positif dalam mengurangi tindakan self harm pada remaja. Itu coba sumpah aku pengen banget melitinya. Karena apa? Karena rasa penasaran, rasa kasihan, kasih sayang. Karena emang orang yang ngelakuin self harm, yang menyakiti dirinya sendiri, ini lebih ke fisik yang sangat ekstrim. Dan itu tuh membuat aku tuh kayak kasihan banget, karena aku tuh simpati itu. Jadi tuh aku pengen neliti itu. Kenapa sih hidung gatal? Aku pengen neliti itu, tapi emang susah eksperimen tuh. Aku ganti judul aja. Ganti judul apa ya? Berpikir banget sumpah, mas tenaga.
kayaknya sisa bertiga deh yang belum di ACC ya. Teman-teman yang lain tuh udah di ACC. Orang kok cepet banget sih ACC-nya. Cepet banget ACC-nya. Sampai bingung sendiri tahu. Tuh, aduh, kok gini banget sih. Aku tuh mikir enggak, padahal kemarin-kemarin tuh sangat bersemangat milih judul karena aku udah pasti di kuanti nih. Ternyata eksperimen dibalikin Al gara-gara dia nyuruh aku buat ini nyusun data-datanya di Excel.